Semua video di Dahlia Channel mengajarkan vocab dan grammar bersamaan agar efisien. Durasi video ini 2 kali lebih panjang dari video yang lainnya. Tapi jangan khawatir, English Maniacs tidak akan rugi. Karena video ini mengajarkan 5 jenis pelajaran grammar. Jadi akan dapat banyak ya. Ini video yang saya bikin khusus agar benar-benar paham grammar. Ya. Sekarang perhatikan pengucapan vocab berikut. Boil, boiled, boiled, merebus. Wrap, wrapped, wrapped, membungkus. Appetite, nafsu makan, selera makan. Leaf, selembar daun, tunggal. Leaves, daun lebih selembar, jamak. Sticky rice, ketan. Thick, jati atau kayu jati. Tripe, babat. Fragrant, harum. Thus, jadi. Tough, alot, keras. Still, masih. Padahal kenapa ada yang tidak pakai nomor nih? Boil, wrap, leaf. Itu berarti sebenarnya vocab ini sudah diajarkan di video saya yang lain. Ya, video saya banyak ya. Sekarang jedakan dan hafalkan vocab ini sampai ingat sekali. Setelah ingat sekali, boleh di-playkan lagi karena akan langsung dites. Yuk, hafalkan. Yuk, sekarang yang sudah hafal saya tes ya. Apa arti fragrant? Vocab nomor 173. Harum ya. Tough 175. Keras, alot. Tripe tadi yang tidak pakai nomor. Babat ya. Appetite vocab nomor 171. Ayo apa? Selera makan ya. Ayo. Yang belum bisa menjawab pertanyaan saya tadi mundurkan karena belum hafal vocabnya. Nanti akan bermasalah. Yang sudah hafal, alhamdulillah, nanti akan mudah pelajaran grammar selanjutnya ya. Yang sudah hafal, terjemahkan. Ayo. Ketan harum. Karena ketan tadi wrap membungkus. Kalau ada is, ada wrapnya ketiga berarti dibungkus. Kalau belum bisa menerjemahkan ini tidak apa-apa. Dibungkus dengan daun jati. Jadi, itu meningkatkan selera makanku. Ini terjemahannya. Jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijedakan agar bisa belajar dengan lebih teliti. Terutama untuk pemula ya. Nomor 2. Babat. Boiled kan tadi merebus ya. Kalau belum bisa kalau grammarnya salah ketika menerjemahkan ini tidak apa-apa karena grammar ini akan diajarkan segera. Masih direbus. Karena itu masih keras atau alot. Ini terjemahannya ya. Ingat sering dijedakan kalau terlalu cepat. Hafalkan lagi agar vocabmu makin banyak. Arrive, arrived, arrived, tiba. Harvest, harvested, harvested, memanen. Prepare, prepared, prepared, menyiapkan. Avocado, alpukat. Creator, pencipta. Content, isi. Jadi content creator, pencipta isi atau YouTuber. Profesi seperti saya ini disebutnya content creator karena menciptakan isi-isi dari YouTube ya. Dinner, makan malam. Spouse, pasangan hidup, suami atau istri. Raw, mentah. Although, meskipun. Jedakan lagi dan hafalkan sampai ingat sekali. Karena akan langsung dites lagi ya. Kalau tadi belum hafal akan bermasalah di sini. Yuk, ini vocab yang tadi tuh ya, tuh di nomor. Ayo, terjemahkan. Setiap waktu yang digaris bawahi terjemahkan mundur. Pencipta isi itu tiba di rumah. Pasangan hidupnya sedang menyiapkan makan malam. Ini ya. Nah, ini terjemahannya ya. Ya, sekarang matikan suaranya, terjemahkan sendiri kan tadi sudah hafal ya. Nomor 2. Alpukat belum bisa menerjemahkan ini tidak apa-apa, akan diajarkan segera. Harvest kan memanen, ini sedang dipanen. Sedang dipanen meskipun mereka masih mentah, gitu ya. Ingat, sering-sering dijedakan jika terlalu cepat penjelasannya. Ya, sekarang kita akan belajar 5 jenis kalimat simple present. Ini video khusus ya, panjang. Yang akan membuat kemampuan grammarmu dan vocabmu meningkat pesat, bukan pesat ya, maaf. Pelajaran ini memerlukan konsentrasi yang baik. Ayo, sekarang konsentrasi dengan baik. Sekarang saya akan mengajarkan 5 jenis grammar. A, B, C, D, E. Nah, ya. 4 dulu, sampai D dulu ya. A, B, C, D itu adalah rumus kalimat untuk kalimat yang memiliki kata kerja. Dibagi menjadi 2. Yang sebelah kiri kalimat aktif, A dan C. Yang kalimat kanan disebut sebelah kanan B dan D disebutnya kalimat pasif. Ya.
kalimat aktif adalah kalimat yang mengandung kata kerja me atau ber, misalkan membawa, berlari, atau tidak ada awalan. Makan, minum, gitu ya. Sedangkan kalimat pasif adalah kalimat yang mengandung kata kerja di atau ter, misalkan diambil, terambil, gitu ya. Nah, yang A itu adalah kalimat aktif, ya. Rumusnya subjek ditambah kata kerja ke satu, ya. Sedangkan yang B rumus kalimat pasif, ya. Rumusnya subjek ditambah ISMR, kata kerjanya verbnya harus ketiga, gitu ya. Sedangkan yang C adalah kalimat aktif tapi ada sedangnya. Nah, misalkan sedang dibuat. Nah, yang tadi ada sedang membuat, sorry. Yang C itu kalimat aktif tapi ada sedangnya. Jadi misalkan sedang membuat, nah sedang menari, gitu ya. Rumusnya subjek ditambah ISMR ditambah kata kerjanya bentuk ing. Sedangkan yang D kalimat pasif sama dengan yang B kalimat pasif tapi ada sedangnya, misalkan sedang diambil, sedang direbus. Nah, ya ada sedangnya tuh ya. Berarti yang C dan D ada sedangnya. Rumusnya subjek ditambah ISMR pakai being kata kerja ketiga, ini yang tadi ya. Belum begitu mengerti di sini nggak apa-apa, nanti dengan contoh soal akan lebih mengerti. Jadi rumus A sampai D adalah A, B, C, D adalah untuk kalimat yang memiliki kata kerja tuh. Kata kerja itu kan verb nih, verb 1 berarti ada kata kerja kan tuh. Verb ing, kata kerjanya ing tuh. Verb 3. Nah, sedangkan pelajaran yang kelima adalah yang rumus E adalah kalimat yang tidak memiliki kata kerja, ya. Rumusnya subjek tambah ISMR ditambah bukan verb. Verb itu kan kata kerja, ditambah bukan kata kerja. Padahal bukan kata kerja itu apa? Bisa kata sifat, raw, mentah, gitu ya. Misalkan seperti itu ya. Ya. Belum ngerti nggak apa-apa. Nanti dengan contoh soal akan lebih jelas ya. Ayo. Misalkan ada kalimat gini, ketan harum karena itu dibungkus dengan daun jati. Jadi itu meningkatkan nafsu makanku. Nah, ini kalimatnya panjang sekali ya. Ini disebutnya compound sentence ya, atau kalimat majemuk ya. Nah, sebetulnya kalimat ini terdiri dari 3 anak kalimat yang dihubungkan dengan warna hijau ini. Nah, jadi semua yang warna hijau di pelajaran ini hijau ya. Ini ya tanda komanya hijau ya. Nah, berarti ini penghubung klausa yang satu dengan klausa yang lain. Maksudnya begini. Sekarang misalkan gini ya. Nah, ini kalimat nomor 1 kalimat panjang sekali. Ada 3 klausa. Jadi klausa pertama ketan harum. Nah, klausa kedua ketan dibungkus dengan daun jati. Nah, gitu. Klausa ketiga itu meningkatkan nafsu makanku. Nah, jadi kalimatnya panjang terdiri dari 3 klausa atau 3 anak kalimat. Ketiga klausa tersebut dihubungkan oleh kata karena dan jadi. Maka kalimat lengkapnya adalah ketan harum karena itu dibungkus dengan daun jati. Jadi itu meningkatkan nafsu makanku. Wah, ini kan cukup rumit ya gramatiknya. Nah, ini yang akan kita ajarkan. Jika ada kalimat sepanjang ini yang terdiri dari banyak klausa atau anak kalimat, selesaikan klausa per klausa atau anak kalimat per anak kalimat. Sekarang kita akan terjemahkan anak kalimat per anak kalimat ya. Yang ini, ketan harum. Ingat, penentu rumus adalah predikatnya. Predikatnya sudah saya beri warna hitam. Ini hitam tuh hitam. Hitam berarti predikatnya ya. Nah, berarti ini penentu rumus. Nah, sekarang untuk menentukan ini harus pakai rumus apa? A, B, C, D atau E? Kita harus tanya jenis katanya dulu. Harum itu kata kerja bukan? Harum itu kata sifat. Berarti kan tadi rumus A, B, C, D untuk rumus kata kerja. Jadi karena harum bukan kata kerja harus pakai rumus E. Ini tuh bukan verbnya. Jadi kita terjemahkan pakai rumus E. Jadi harus ada ISMR ya. Nah, kita terjemahkan. Tuh di sini juga dikasih tahu E kata rumusnya ya. Jadi katanya subjeknya the sticky rice gitu kan. Karena pakai rumus E harus pakai ISMR dulu. Ketan dianggap satu jadi pakai is. Is. Nah, setelah itu masukin kata harum. Bukan verbnya. Harum kan fragrant. Nah, jadi ini the sticky rice is fragrant, ini rumus 5. Tuh, sesuai ya tuh. Rumus E, bukan rumus 5. Rumus E tuh ya. Nah, beres nih. Anak kalimat ke-1, masukin kata karena. Karena because. Nah, sekarang datang anak kalimat kedua. Selesaikan dulu anak kalimat kedua lagi. Ingat penentu rumus adalah vocab berwarna hitam ini. Dibungkus ini predikatnya. Oh, dibungkus apa ya? Oh, ini kan di itu berarti yang ini ya, yang pasif. Tapi nggak pakai sedang kan? Berarti kalau pakai sedang yang D, berarti ini harus pakai rumus yang B. Jadi harus pakai rumus ISMR verb 3 tuh. Dibungkus, nah, harus pakai rumus B ya. Nah, itu dibungkus tuh dikasih tahu B kata rumus saya. Itu berarti
it. Nah, karena pakai rumus B, pakai is dulu. Is. Nah, kan pakai rumus B. Langsung kata kerja ketiga, bungkusnya kata. Jadi membungkusnya ketiga. Wrapped. Nah, jadi ini is wrapped artinya dibungkus. Nah, rumus kan beres sampai sini. Kata lain masukin aja dengan with daun jati thick leaves. Nah, beres ini anak kalimat kedua. Masukin kata jadi thus. Nah, sekarang datang anak kalimat ketiga. Nah, jadi selesaikan satu demi satu. Kita lihat lagi. Ingat penutur rumus adalah vocab yang warna hitam. Meningkatkan. Oh, ini ya penutur me. Kalau me berarti yang ini ya. Me. Tapi nggak ada sedangnya. Berarti yang A. Nah, kalau yang C kan me tapi ada sedangnya. Misalkan sedang menari. Kalau ini yang A menari nggak ada sedangnya. Jadi harus kalau saya ketiga harus pakai rumus yang A. Tuh di sini juga dikasih tahu A kata rumusnya. Jadi, A itu subjek. Nggak usah pakai ISMR, langsung aja kata kerja ke satu, pakai SES ya. Nah, itu kita terjemahkan ya, itu it. Nah, meningkatkan, langsung kata kerja ke satu, increase. Nah, di sini karena subjeknya it, kata kerjanya harus pakai SES, jadi increases. Nah, gitu ya. Sudah beres nih rumus sampai ini, sampai sini. Tambahkan aja langsung makanku. My appetite. Nah, jadi ini saya ulang lagi. Jadi the sticky rice is fragrant. Ini pakai rumus E. Tuh E yang ini. Tuh di sini kasih tahu ya. Terus setelah beres ini masukin kata because. Nah, ini it is wrapped with thick leaves. Ini pakai rumus B katanya. Tuh B. Kan ini kan soalnya dibungkus itu B itu ya. Terus yang ketiga, it increases my appetite. Itu meningkatkan pakai rumus A, tuh seperti gitu ya. Ingat, jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijerakan, tenang, pelajari dulu ya, karena ini rumit. Langsung kita belajar 5 jenis kalimat ya. Ya, sekarang lagi. Langsung aja ke contoh yang ketiga ya, yang nomor 2 lewat ya. Nanti akan ngerti dengan latihan. Alpukat sedang dipanen, walaupun mereka masih mentah. Nah, ini lebih pendek dari yang tadi nomor 1. Ini compound sentence tapi terdiri dari 2 anak kalimat atau 2 klausa. Yang pertama, alpukat sedang dipanen. Yang kedua, mereka masih mentah. Klausa 1 dan klausa kedua dihubungkan dengan kata walaupun, although. Ingat ya, nanti semua warna hijau di video ini berarti penghubung klausa ya. Karena ingat, selesaikan satu demi satu. Ingat, penentu rumus adalah yang warna hitam ini ya. Hitam ini ya, harus pakai rumus ABCD. Kita terjemahkan yang ini. Alpukat sedang dipanen. Dipanen. Oh, harus pakai D. Nah, tuh rumus D. Benar gak? Sedang dipanen ada sedangnya. Oh iya tuh sedang. D ada di tapi ada sedangnya. Berarti ISMR pakai being dan kata kerja ketiga ya. Ayo kita terjemahkan. Alpukat avocados. Ini alpukatnya dianggap banyak ya. Jadi setelah subjek pakai R katanya. Karena alpukatnya banyak. R, karena pakai rumus D, pakai being dulu katanya. Being. Terus rumus D nyuruh kata kerjanya harus ketiga. Panen, harvested. Nah, jadi ini are being harvested artinya sedang dipanen. Pakai rumus D gitu ya. Setelah beres nih, anak kalimat yang pertama masukin kata walaupun. Walaupun, although. Nah, terus sekarang selesaikan anak kalimat yang lainnya. Mereka masih mentah. Nah, ingat penentu rumus yang warna merah, warna hitam ini masih mentah. Masih mentah. Mentah kata kerja bukannya. Oh, kalau bukan pakai rumus E ya. Nah, rumus E itu untuk bukan kata kerjanya. Tuh di sini juga dikasih tahu E kata rumusnya. Although, nah ini harusnya mereka ada day dulu. Day harusnya day ya. Day, nah, pakai rumusnya setelah day ISMR. Kalau day pakai R ya. Terus masukkan masihnya. Still, masukin mentahnya. Raw. Nah, gitu ya. Jadi ini kalau saya ulang lagi ya, kalau avocados are being harvested, ini sedang dipanen, pakai rumus D katanya. Tuh D yang ini ya. Kan di tapi ada sedangnya ya. Yang ini harusnya D ya ini. They are still raw. Nah, ini jenis kalimat yang tidak memiliki kata kerja harus pakai rumus E. Nah, ini sedang rumus E. Maaf ya ada kesalahan, ini harusnya D, ada D-nya ya. Nah, sekarang ingat, jedakan pelajari sampai paham. Ini kan kita susah ya belajar 5
lima jenis grammar sekaligus ya, susah sekali ya. Jadi tenang aja, jedakan, pelajari sampai ingat sekali, sampai apa, setelah paham sekali boleh diplaykan lagi ya. Sebetulnya kelima pelajaran ini sudah diajarkan di video sebelumnya satu demi satu, tapi sekarang dibandingkan ya agar lebih paham ya. Ingat ya, kalau bisa dihafalkan rumusnya, diamatin rumusnya, ada 5 rumus A, B, C, D, E ya. Yuk, jangan lupa jedakan ya. Kalau sudah jedakan boleh dilanjut. Ya, sekarang mari kita latihan kelima jenis kalimat tadi. A, B, C, D, E. Ya, ingat kalau yang A, B tidak pakai sedang, yang C dan D pakai sedang. Di sini ada sedangnya. Sedangkan kalau rumusnya E, kalimat yang tidak punya kata kerja. Lihat kesimpulannya. Kalimat yang memiliki kata kerja ada 4 jenis tuh. Ini kalimat kata kerja. Verb itu kan kata kerja. Verb 1, ini verb ing. Ini verb 3. Ini verb 3 lagi tapi pakai being. Jadi kalimat yang memiliki kata kerja itu banyak variasinya, ada A, B, C, D. Sedangkan kalimat yang tidak punya kata kerja tidak banyak variasi, hanya rumus E aja satu. Gitu ya, itu kesimpulannya ya. Ayo, sekarang agar mudah, rumusnya saya tampilkan di sini sekali lagi ya. Setiap halaman akan ditampilkan. Mari sekarang latihan. Dengan latihan ini akan paham sekali. Perintahnya terjemahkan lalu koreksi kesalahan grammar di vocab hitamnya. Ayo, kita terjemahkan dulu. Dalam menerjemahkan, terutama nanti harus clue-nya harus dipantas-pantasan. Harusnya pantasnya membungkus atau dibungkus kayak gitu, atau di ya. Kita terjemahkan. Oh ini lihat panjang ya, panjang. Ada 3 klausa, 1, 2, 3. Penghubungnya 2. Ini yang warna hijau penghubung klausa ya. Ayo kita terjemahkan. Ketan harum, gitu kan ya. Karena itu, masa itu itu sedang membungkus, maksudnya itu dibungkus, harusnya gitu ya. Itu dibungkus gitu. Ini dalam terjemahan harus dipantas-pantas ya. Ini maksudnya itu dibungkus ya. Masa ketan bisa membungkus? Jadi itu dibungkus dengan daun jati. Jadi itu meningkatkan selera makanku. Nah, jadi ini ya, ini kalimat ini terjemahan yang tepatnya bukan itu sedang membungkus, nggak mungkin ya, berarti ini salah nih. Yang paling enak itu dibungkus. Nah ini penjelasan benernya ya. Jadi ketan harum karena itu dibungkus dengan daun jati, jadi itu meningkatkan nafsu makanku, gitu ya. Nah sekarang kita koreksi nih, koreksi kesalahan grammar di vocab hitamnya. Ini hitam, hitam, hitam. Nah di sini ada kesalahan. Kita lihat ketan harum, harum kan, ketan harum itu harum. Ini ingat penentu rumusnya yang warna hitam ini ya. Ini predikatnya hitam, hitam. Harum itu kan bukan kata kerja. Berarti harus pakai rumus E. Tuh kasih tahu E. Oh, berarti harus pakai rumus E. Jadi harus pakai ICMR bukan kata kerja. Oh, ini salah. Ini mah ada S, ini pakai rumus A tuh. Salah ya. Harusnya pakai E. Kalau E kan pakai is, berarti harusnya the sticky rice is. Nah, di rumus E tidak ada penambahan S. S-nya dibuang. Jadi the sticky rice is fragrant. Nah, gitu ya. Ini salah nih. Yang benar ini is fragrant. Jadi pakai is, S-nya juga dibuang. Ini kan rumus E ya. Beresnya sampai sini. Kita ke klausa kedua. Kan tadi terjemahannya benar kan, masa itu sedang membungkus, salah ya. Terjemahannya yang pasnya itu dibungkus ya. Nih seperti ini. Dibungkus itu tuh dikasih tuh pakai rumus B. Nah, nggak ada sedangnya aja. Dibungkus tuh ICMR kata kerja ketiga. Kita lihat. It is, oh udah ada is-nya. Oh tapi pakai kata rumus B kan harus pakai rumus B. Ini verbnya harus ketiga. Ini mah ing. Jadi ini salah, harusnya it is wrapped pakai ed ya. It is wrapped. Nah ini salah. It is wrapping. Yang benar it is wrapped with thick leaves. Gitu kan ya. Beres nih yang kedua. Sekarang yang ketiga. Jadi itu meningkatkan selera makanku. It increase my appetite. Kayak benar ya. Ini rumus meningkatkan, berarti rumus ini. Benar ya. Kayak benar. Benar salah ya. Kita lihat benar salah. Salah. Kan pakai rumus A. Kalau kata rumus A, kalau kata verbnya pakai SES, kalau subjeknya tunggal. Jadi harusnya it increases. Kan rumus A ada tambahan SES ya. Jadi ini increase ini salah, harusnya
increases. Nah, pakai rumus A ya. Jadi gini, saya ulang sekali lagi ya. The sticky rice is fragrant, nih pakai rumus E, gitu ya. The rice is wrapped, pakai rumus B. Ini it increases my appetite, pakai rumus A, gitu ya. Ingat, jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijedakan ya. Ya, lagi. Soal kedua. Terjemahkan dulu. Setiap kali pencipta konten itu atau pencipta isi itu tiba di rumah, suaminya atau istrinya atau pasangan hidupnya menyiapkan pantasnya sedang menyiapkan kayak sedang menyiapkan makan malam gitu ya. Tuh. Tiap kali pencipta konten itu tiba di rumah, isinya sedang menyiapkan makan malam. Nah, kita lihat. Ini yang pertama kan tiba. Tiba itu kalimat yang tidak ada bernya ya. Kan kalau kalimat berlari itu kan, tapi kalau tiba nggak ada awalannya, ini nol, itu berarti tidak awalannya, berarti harus pakai rumus ini ya. Tapi ini kan tidak ada sedangnya, jadi pakai rumus A. Jadi sini kasih tahu ya, jadi ini harus pakai rumus A. Jadi subject verb 1 SS. Kita lihat, oh iya ini kurang S kan, tuh harus pakai S. Di sini ada aturan, jika subjeknya tunggal kata kerjanya harus pakai S, berarti ini kurang S di sini, ini salah, harusnya arrives, harusnya kayak gitu. Nah ya, ini salah, yang benar ini arrives kan rumus A ya. Sekarang yang kedua, isinya kan sedang menyiapkan. Kalau sedang pakai rumus C, sedang itu ya, C tuh sedang, kan ada sedangnya tuh, ini sedang tapi sedang menyiapkan harus pakai rumus C katanya. Sedang menyiapkan harus pakai is/am verb ing. Kita lihat isnya udah ada, tapi prepare-nya kurang ing, jadi harusnya is preparing gitu ya. Jadi his spouse is preparing dinner. Nah, ini yang benar ya. Ini jawaban yang benar. Ingat, jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijedakan. Lagi, kita lihat. Ketupat, ada being, sedang ya. Being itu sedang ya. Ketupat, ada noun, berarti sedang ya. Ketupat sedang ini kan ya, tuh. Sedang sedang dipanen sekarang, gitu kan terjemahnya. Meskipun mereka masih mentah, gitu kan ya. Ketupat, alpukat sedang dipanen sekarang, meskipun mereka masih mentah. Sedang dipanen, ini sedang, tapi ada di. Berarti rumus ini rumus D ya. Harus is/am pakai being. Avocados are being harvested. Benar ya? Are being harvested. Ya, benar. Berarti ini tidak ada kesalahan tuh. Are being harvested, Ini benar, tidak ada kesalahan ya. Terus meskipun mereka masih mentah. Ingat penentu rumus masih mentah kata kerja bukan? Karena ini penentu rumus itu predikatnya yang warna hitam ini ya. Masih mentah itu bukan kata kerja. Harus pakai rumus E ya di sini. Pakai rumus E. Mentah berarti rumusnya itu ada is/am ini nggak ada. Jadi harusnya ada are still raw. Nah, harusnya gini ya. Lagi. Jika penjelasan terlalu cepat sering-sering dijedakan. Ini terjemahkan dulu. Babat masih sedang gitu ya, maksudnya ada beingnya, masih sedang direbus, gitu kan ya, karena itu masih keras gitu, masih alot gitu kan ya. Babat sedang direbus, masih sedang direbus. Kalau masih sedang direbus atau pakai masih juga boleh, masih sedang direbus karena itu masih alot. Sedang direbus itu harus pakai rumus D ya, tuh di sini kasih tahu D ya. Kan ada sedang di itu, sedang tapi di itu, di yang bawah. Berarti is/am being. Iya ini nggak ada is/am-nya. Being-nya udah benar tuh, is still being, verb 3-nya udah benar, kurang is-nya aja ya. Jadi ini harusnya the tripe is still being boiled ya. Ini salah, harusnya pakai is still being boiled, kan pakai rumus D ya. Terus karena ini masih keras. Alot itu kan bukan kata kerja. Ini mah ES mah rumus A. Harusnya pakai rumus E kan, kalau bukan kata kerja nih harus pakai rumus E. Tuh dikasih tahu rumus E.
rumusnya itu harus ada isi MR-nya, ini nggak ada tuh, jadi harusnya it is pakai is ya, it is still tough gitu ya. Ingat jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijelakan ya. Ya, sekarang terjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ya. Tapi latihan 5 rumus ini, lihat ya. Kita cek dulu vocabnya. Harum, ketan dari S, masih ingat? Sticky rice, harum. Harusnya F, ini fragrant. Nah, itu tuh it. Karena because B. Membungkus dari W, wrap. Dengan dari W, with. Daun, leaves. Jatinya thick. Jadinya thus. Meningkatkan, increase. Ini appetite. Nah, ingat ini panjang sekali. Oh, ini ada 2 warna hijau, berarti ada 3 anak kalimat. Ketan itu harum, 1. Itu dibungkus dengan daun jati, 2. Itu meningkatkan nafsu makanku, 3. Nah, jika ada kalimat ini, selesaikan satu demi satu. Kita lihat. Ingat, penentuan rumus yang warna, yang predikatnya. Predikatnya itu berarti ini yang warna hitamnya. Ya. Kalau ada rumus, ada kalimat susah kayak gini, selesaikan satu demi satu. Ketan harum. Nah, ingat, harum kata aja bukan. Bukan, berarti harus pakai E ya. ISMR ya. Berarti harus pakai ISMR. Berarti pakai D boleh. The sticky rice pakai is ya. Is harusnya harum dari F. Is fragrant. Gitu ya. The sticky rice is fragrant. Setelah beres sampai sini, masukin kata karena. Karena because. Nah, udah beres nih anak kalimat ke-1. Sekarang anak kalimat kedua. Itu dibungkus di. Kalau yang D mah di ada sedangnya, kalau yang B di tidak ada sedangnya ya. Ini tidak ada sedangnya ya. Itu dibungkus berarti pakai B ya, rumus B. Itu dibungkus berarti ISMR kata kerja ketiga berarti it is. Nah, wrap-nya ketiga. Wrapped pakai D with. Nah, daun jati dibalik. Thick leaves. Nah, it is wrapped with thick leaves pakai rumus B ya tuh. Ini ya. Terus masukin kata jadi. Jadi thus. Beres anak kalimat kedua, sekarang anak kalimat ketiga. Itu meningkatkan ini penentu rumus nih. Warna ini. Warna merah. Itu tuh ini meningkatkan. Tapi kalau yang C kan ada sedangnya. Oh, ini tidak ada sedangnya, berarti yang A ya. Itu meningkatkan nafsu makanku. Oh, di sini udah dikasih tahu yang A katanya. Berarti it increases. Itu kan nggak pakai ISMR, langsung it increases my appetite gitu ya. Nah, jadi ini yang pertama, the sticky rice is fragrant pakai rumus E tuh ya. It is wrapped with thick leaves pakai rumus B ini. It increases my appetite rumus A ini ya gitu ya. Yo, jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijelaskan lagi ya. Latihan 5 lagi ya. Cek tiap every kali time, pencipta creator, content itu the, tiba arrive, ini home, spouse, prepare dinner ya. Sama padahal nggak dikasih tahu ada berapa klausa. Ada 2 klausa. Penghubung klausa ini harusnya ini warna hijau, penghubungnya koma ini ya. Jadi tiap kali pencipta konten itu tiba di rumah, 1. Nah, yang kedua, isinya sedang menyiapkan makan malam, 2. Nah, selesaikan satu demi satu ya. Ini penghubungnya koma, bisa aja penghubungnya juga koma ya. Kita lihat, ingat penentu rumus yang warna hitam ini predikatnya. Tiba. Kan meniba, bertiba, tiba nggak ada awalan. Oh, nggak ada awalan itu ini 0, nggak ada awalan ya. Tapi nggak ada sedangnya, berarti pakai rumus A ya. Jadi rumusnya jangan pakai ISMR, langsung kata kerja pakai SS ya. Jadi every time the content creator arrives home, pakai rumus A kan ya, A. Terus dia sedang menyiapkan, sedang, berarti sedang ini. Tapi sedangnya yang C atau yang D ya? Sedangnya berarti yang C ya, ISMR verb ing-nya. Istrinya berarti his spouse. Nah, karena pakai yang rumus C kan ya. Pakai is dulu. Is, terus kata kerja ing. Is preparing dinner. Nah, ini rumus C ya. Jadi yang atasnya rumus A, bawahnya rumus C. Ingat, jika terlalu cepat sering-sering dijedakan. Nah, lagi. Alpukat sedang dipanen.
avocado, panen, harvest. Ini now, ini although, ini they, ini still, ini row ya. Oh, ini ada dua anak kalimat. Penghubungnya walaupun, selesaikan satu demi satu. Sedang dipanen, sedang dipanen di. Oh, di yang ini sedang di, berarti ICMR being verb 3. Nah, pakai rumus ini ya. Ya. Jadi alpukatnya dianggapnya banyak aja. Pakai the boleh. The avocados gitu kan. Pakai are. Karena sedang pakai being dulu. Being. Nah, dipanen kata kerjanya karena pakai rumus D harus pakai rumus ketiga. Pakai rumus verb ketiga. Harvested now, gitu kan ya. Avocados are being harvested now, tuh pakai rumus D gitu ya. Tuh. Sekarang masukin kata walaupun, although. Sekarang anak kalimat kedua. Masih mentah, ini penentu rumus yang warna hitam ini kan. Masih mentah. Masih mentah kan bukan kata kerja, pakai e sekarang ya, ICMR pakai ICMR. Jadi they berarti pakai are still raw. Jadi they are still raw ya. Jadi ini yang atasnya pakai rumus D, yang bawahnya pakai rumus E gitu ya. Lagi. Ingat jika penjelasan saya terlalu cepat sering-sering dijedakan. Soal terakhir nih. Ini babat harusnya T, ini sorry, tribe rebus harusnya B, sorry, boil, ini because, ini itu harusnya T. Aduh, maksudnya the oh, maaf. Still, ini tough. Ini salah salah inisial semua ya, maaf. Wah, sama Pak Dayar nggak dikasih tahu berapa ini ininya anak kalimatnya. Ayo, bisa nggak? Ayo, dua nih. Ini penghubungnya karena. Jadi ini babat sedang direbus satu, yang kedua itu masih alot. Nah, kita selesaikan satu demi satu. Babat sedang direbus, sedang di. Oh, berarti pakai rumus D itu sedang di itu yang ini ya, sedang tapi di itu. Ini kan sedang di ya. Nah, pakai ICMR, pakai being verb 3 ya. Tribe, nah tribe dianggapnya satu. Jadi pakai is dulu. Is karena pakai rumus D pakai being dulu. Being rebus itu harusnya dari B, boil ya. Boiled pakai D. Nah, beres. Udah beres, masukin kata because. Because beres nih, anak kalimat ke-1. Sekarang anak kalimat kedua. Itu masih alot atau keras? Harusnya ini nih penentu rumusnya alot atau keras itu bukan kata kerja nih. Ya, sengaja sama saya soal terakhir tidak dihitamkan ya supaya lebih mahir, dituntut lebih mahir. Alot itu bukan kata kerja berarti pakai rumus E ya, ICMR. Jadi it, nah pakai is dulu. Is still tough. Nah, it is still tough. Ingat penjelasannya jika terlalu cepat sering dijedakan. Ya, tonton ulang dengan surah dimatikan dari awal sampai akhir agar bisa menjawab semua soal tanpa bantuan saya. Tontonnya 2 kali lagi ya, bukan sekali, 2 kali lagi karena ini belajar langsung 5 jenis grammar, bukan sekali tapi 2 kali lagi tontonnya. Buka playlist di Dahyar Channel agar bisa menonton video-videonya dengan urutan yang benar. Terima kasih sudah